Baik lagi bersama kita di Mencekam. Hari ini lumayan seru karena kita dapat lagi kiriman. Bukan kiriman yang aneh-aneh. Janganlah kalau itu jangan. Kita dapat kiriman cerita dari salah satu teman kita. Cuma kebetulan beliau tidak bisa hadir karena suatu alasan. Karena kalau diceritain katanya setannya nongol gitu. Makanya dia khawatir, dia takut lah gitu ya untuk bikin itu lagi. Cuman kemarin akhirnya setelah kita obrolin ke dia, akhirnya dia mau tuh menceritakan ceritanya ini gitu ya, karena ini kejadian banget di dia dan dia emang melihat langsung gitu sosok gitu nanti apa gitu. Jadi gue akan bacain ceritanya, terus nanti teman-teman bisa nilai sendiri gimana ceritanya dari salah satu teman kita pengirim ya. Terus nanti teman-teman kalau mau cerita juga atau mau kirim cerita bisa lewat email kita yang ada di bawah ini. Kirim cerita yang banyak. Nah, mau kasih tahu dulu kali ya narasumber kita ini siapa boleh. Oke. Jadi cerita kita yang yang sekarang ini itu dari Cynthia Anindita namanya. Panggilnya Cynthia lah atau Tia biasanya dipanggilnya gitu. Jadi ini adalah teman kantor lama gue lah. Gitu ya, jadi gue coba hubungin, terus ternyata dia ada punya cerita horor dan bener-bener emang kejadian di dia gitu kan. Sampai akhirnya boleh gak share dong cerita lo ini gitu kan, atau lo mungkin bisa datang, ternyata dia nggak bisa datang gitu kan. Jadi gue kirim aja ya, karena gue kalau misalnya gue takutnya dia muncul lagi gitu. Jadi kekhawatiran dia kalau misalnya dia cerita langsung takutnya muncul gitu. Itu berarti Mbak Cynthia itu indigo atau dia bisa sebenarnya nggak ada sih, dia nggak ada indigo segala macam, cuman nggak tahu kenapa dia kok dikasih lihat ya gitu. Mungkin sebagai suatu anugerah gitu, nggak tahu gitu sih. Dan itu benar-benar aduh toh gue capek banget lihat itu, dia bilang gitu, karena emang sosoknya ini emang menunjukkan diri ya? menunjukkan diri gitu, tepat di hadapan dia gitu. Gitu. Lo pas cerita tadi gue merhatiin lampu kayak Kedap ya sudah lah ya. Nggak apa-apa. Kita mulai saja ceritanya. Jadi gue akan bacain ya. Nama pengirim Cynthia Anindita. Jadi ini lokasinya domisili ada di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Judulnya adalah sosok genderuwo itu terlihat nyata dan tingginya melebihi atap rumah. Jadi gue mulai ya ceritanya. Jadi ceritanya itu dimulai ketika gue lagi main ke rumah temen kampus gue di Tebet. Temen gue ini orang Kristen dan dia tuh kayak lagi tertarik banget sama hal-hal yang berbau mistis dan satanik. Gue juga nggak ngerti sih, tiba-tiba dia mulai mempelajari simbol-simbol aneh, bahkan sampai tato lambang tertentu di badannya. Gaya pakaiannya juga berubah drastis, kayak gotik gitu, gelap banget, mirip sama Amy Winehouse. Ini bukannya gue bilang Amy Winehouse itu satanik ya, tapi gayanya itulah yang bikin aura dia makin beda. Nah, pas gue di sana, kita ngobrol panjang lebar. Obrolan kita sebagai anak-anak filsafat biasanya lumayan dalam, ngomongin hal-hal yang berat lah pokoknya. Suasana rumahnya makin lama makin kerasa aneh, terutama karena dekorasinya tuh gelap banget, kayak ada aura seremnya. Gue udah mulai ngerasa gak nyaman, tapi gue coba tahan aja. Masih berusaha santai lah pokoknya. Akhirnya kita mutusin buat keluar dari rumah dan jalan-jalan keliling Tebet. Gue pikir dengan gue keluar, perasaan aneh itu bakal hilang. Kita jalan sambil ngobrol, ngelewatin gang-gang kecil, dan pas kita sampai di depan sebuah rumah kosong, gue langsung ngerasa ada yang gak beres. Hawa di sekitar gua mendadak dingin banget dan gua ngerasa merinding tanpa alasan yang jelas. Tapi ya namanya juga lagi jalan, jadi gua anggap perasaan itu cuma halusinasi. Akhirnya gua pamit pulang dan gua naik taksi Bluebird buat balik ke rumah. Nah, waktu itu gua sendirian di dalam taksi. Malam udah makin larut, sopir taksinya tiba-tiba ngeliatin gua lewat kaca spion dan pandangannya aneh. Kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman.
Lama-lama gue jadi ngerasa risih dan gue nanya, ada apa ya Pak? Dia langsung jawab sambil lirih, Mbak, habis main dari mana? Gue jawab santai, dari rumah temen Pak. Tapi sopirnya kayak ragu terus bilang, soalnya ada yang ngikutin Mbak. Gue sempet bengong dan dia lanjut ngomong, tenang aja Mbak, ada yang jagain kok. Ada kakek-kakek yang pakai baju putih di sebelah Mbak. Denger itu gue langsung merinding. Gue bukan orang yang gampang percaya hal-hal begituan, tapi ada rasa gak enak di hati. Sampai akhirnya gue nyampe rumah. Gue cuma mandi biasa, gak ngikutin saran si sopir buat wudhu atau baca doa. Capek banget rasanya, jadi gue langsung tidur. Jam 1:30 pagi, gue kebangun karena lapar. Gue mutusin buat ke dapur ambil makanan. Kan gue ngeliatin, tapi ini sebenarnya jadi yang membantu. Jadi kalau keluar ke arah dapur, bisa langsung lihat halaman belakang yang ada pohon-pohon besar. Suasananya emang sedikit gelap. Nah, pas gue buka pintu ke arah dapur, gue kaget luar biasa. Di sana berdiri sesosok yang tingginya nggak masuk akal. Gue nggak bisa bilang itu manusia, karena tingginya sampai pinggangnya aja udah setinggi genteng rumah gue. Badannya besar, hitam pekat dan berdiri membelakangi gue. Saat itu tubuh gue kayak membatu. Gue cuma bisa berdiri di tempat sambil meremelek, berharap itu cuma halusinasi. Tapi makin gue coba menghindar, makin jelas bayangan itu. Jadi dia berdiri ambil meremelek tuh, ambil kayak gini gitu, meremelek. Iya, merem terus habis itu ngeliat gitu. Oh, itu saking ketakutannya kan. Betul. Berharapnya kan dia tadi, kalau misalnya cerita adalah berharapnya dia mimpi atau itu nggak nyata gitu. Ternyata setelah meremelek tetap sosok itu ada gitu. Oke, dia kena prank. Oke, kita lanjut. Satu hal yang gue inget banget adalah betapa sulitnya buat gue mengucapkan apapun. Bahkan cuma buat ngucap istighfar aja susah banget. Mulut gue kayak terkunci dan yang bisa gue lakukan cuma megap-megap, kayak ikan yang kehabisan air. Di dalam hati gue cuma ngebatin, jangan sampai dia nengok ke gue, jangan sampai dia nengok. Gue gak bisa kalau sampai matanya ketemu sama mata gue. Gue coba mundur pelan-pelan, jantung gue berdetak kencang banget. Pas gue udah agak jauh, gue langsung nutup pintu, lari masuk kamar dan gue jongkok sambil nangis di pojokan. Gak lama kemudian nyokap gue datang. Dia nanya, kenapa kamu jongkok di sini? Gue nggak bisa jawab, cuma menunjuk ke arah dapur sambil gemetar, kayak gitu kali ya. Akhirnya nyokap gue buka pintu dapur buat ngecek, tapi sosok itu udah nggak ada. Nyokap cuma ngeliatin gue sambil senyum, seolah-olah dia nggak ngerasa ada apa-apa, dan dia bilang, udahlah, gak usah mikirin macem-macem. Sejak saat itu, gue mulai menjauh dari temen gue yang tertarik sama hal-hal mistis. Bukan karena gue benci, tapi karena gue nggak mau terlibat lagi dalam aura negatif. Beberapa kali dia ngajak gue main, gue selalu punya alasan buat nolak. Gue nggak pernah lihat sosok-sosok aneh lagi setelah kejadian itu. Dan gue mulai lebih hati-hati kalau berurusan dengan hal-hal yang berbau mistis. Sampai sekarang, setiap kali ingat kejadian itu, bulu kudu gue masih suka berdiri. Dan setiap kali gue dengar ada yang ngomong soal genderuwo atau makhluk gaib lainnya, gue jadi keinget betapa nyata dan mengerikannya malam itu. Oke. Jadi berarti ada beberapa ya gitu semenjak dia ke rumah temennya pas pulang itu. Iya. Kata dia juga ditemenin gitu kan. Tapi ini berarti kan bukan dari temennya dong. Sebenarnya kalau menurut gue ya nggak. Kalau yang dari temennya itu adalah pada saat dia naik taksi, ya kan? Karena si bapak drivernya ternyata kan ngasih tahu Mbak dari mana. Ada yang ikut dia gitu. Nah, karena dia mungkin membawa aura itu, akhirnya ikutlah gitu mungkin ya, dan terpancinglah sosok yang lain juga. Mungkin si Mbak Cynthia sama kayak Ulun kali ya, yang
menurut wangi. Makhluk itu wangi ya, jadi bisa jadi itu. Sama, ingat gak kejadian si Wina pun juga gitu kan? Oh iya. Dia juga ada guardiannya kan, menjaganya gitu. Tapi sosok lain itu mengikuti. Oh. Gitu. Okay. Nah kalau Ulun kan sosok yang guardiannya nggak ada, cuman karena wanginya dia gitu kan, karena wanginya dia gitu. Nah kebetulan kan, gue tuh pernah datang ke rumah Cynthia ini beberapa kali gitu kan, main lah gitu beberapa kali. Oh yang kata rumahnya belakangnya tuh banyak pohon tingginya. Betul. Jadi memang itu bener-bener pohon. Jadi emang kalau misalkan lu rumahnya itu gelap, pencahayaannya tuh kurang gitu, dan rumah lama gitu loh. Rumah lama di situ tinggal hanya nyokapnya aja, kakaknya almarhum. Oh mereka berdua. Sekarang sama suaminya, sama anaknya. Dia tinggal di situ. Nah, ya nggak ada manusia lain, ibaratnya gitu kan. Nah, pada saat masuk rumahnya, memang ada suatu hawa yang beda nih. Karena gue kan tamu ibaratnya ya. Kita kan merasakan nih pada saat kita masuk ke rumah orang, hawa itu akan terasa nih. Itu akan berbeda atau enggak. Nah itu gue rasain sih agak berbeda nih pada saat masuk rumah dia gitu kan. Nah balik ke halaman belakang, itu benar-benar emang pada saat kita buka halaman belakang itu memang sudah dapur dan itu kebuka gitu atasnya tuh gitu. Jadi nggak ada kanopi, open space kan. Open space gitu. Jadi memang kelihatan tuh luar gitu kan. Nah itu juga gelap gitu. Jadi pada saat mau keluar itu agak-agak kalau malam kan males ya gitu. Kalau lu nggak biasa, lu bukan penghuni situ, kalau kayak akan males gitu. Dan ternyata kan Cynthia mengalami hal yang wah banget ibaratnya gitu kan. Ternyata dia harus mengalami itu gitu. Sampai si sosok genderuwonya masuk ke rumah kan ini berarti. Bener, di dalam rumah kan berarti. Dalam rumah itu berarti di halaman belakang itu tuh yang kebuka itu, karena kan sampai atas kan. Ingat gak waktu yang gue cerita juga kakak ipar gue sempat ngeliat. Oh iya. Nah itu pun juga sosok genderuwo ini juga yang hanya kelihatan tuh kakinya, karena emang katanya sebesar itu lah, bisa sampai melebihi rumah sosoknya kalau genderuwo ya gitu. Itu kayak cerita si Dimas juga kan, yang dia lihat sosok hitam gede yang waktu di kantor. Tuh, sosok hitam gede dan gak kelihatan juga kan. Tapi dia ngelihat gitu sosoknya gitu, apakah itu kakinya gitu, apa sebatas mana gitu. Tapi yang gue heran tuh ternyata si Mbak Cynthia ini punya apa ya istilahnya penjaga lah ya, guardian yang kakek-kakek itu ya. Betul. Gak muncul pas si genderuwonya itu ada. Nah iya juga nggak tahu ya. Tapi mungkin ada. Tapi ngejaga mungkin genderuwonya nggak nengok ke belakang kali tadi. Oh iya, sama ini juga siapa? Dia nggak baca doa sama wudhu pas balik. Nah dibilang bapaknya kan doa wudhu gitu kan. Mungkin enggak. Ya mungkin jadinya ke lebih ya, auranya mungkin jadinya bisa baca, keserap gitu. Jadi makanya muncul kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal genderuwo tuh berarti sosok ini yang selalu datang ke Cynthia. Dia baru sekali ini sih malam ini, setahu gue ya gitu. Cuma sosok-sosok lain ada juga. Sosok lain kayaknya mungkin ya kayak bisikan terus gitu. Nah gue nggak tahu nih apa guardiannya ini siapa nih, karena bapaknya juga sudah meninggal gitu. Jadi nggak tahu dari mana. Betul gitu. Karena kan apakah leluhur gitu ya biasanya gitu kan ya. Dan tadi kan pada saat dia cerita, pada saat dia melihat si genderuwo ini gitu ya, itu kan sampai dia nggak bisa ngomong atau teriak kan. Oh iya, sama kayak si. Nah ingat gak Auli kan juga cerita gitu kan, pada saat dia melihat satu shock sosok ya? Dia nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa teriak ataupun manggil kan. Gitu kan. Kalau Aulia kan lihat sosok ibunya kan, emaknya gitu kan. Nah dia mau manggil tapi nggak bisa gitu. Berarti ini emang ada persamaan nih kan, pada saat emang kita melihat sosok kaget, shock, dan kita nggak bisa ngomong. Nah itu juga gue alamin waktu gue pernah tinggal di rumah kakak gue di daerah Kemang. Nah gue waktu itu nginep, terus gue ditaruh di kamar paling pojok. Itu jarang banget ditempatin dan hawanya juga bau lama gitu loh. Nah gue tidur dalam keadaan lampu mati. Terus jadi kayak ada penerangan dari luar. Penerangan luar sedikit gitu, lampu taman lah. Ulama. Nah sekitar jam sama nih. Cynthia itu kan sekitar jam 1:30-an. Nah gue pun sama sekitar jam segituan gue tiba-tiba kebangun.
Dan gue melihat satu sosok di depan pintu, karena gue tidur madep ke pintu. Dan itu sosoknya itu adalah putih, Miss K, Miss K, rambutnya berarakan, panjang banget, tapi mukanya kayak ketutupan rambutnya gitu loh. Terus dia pakai gaun ya, dress gitu, putih, benar-benar putih gitu, cuma mukanya nggak kelihatan. Dan itu diri di depan. Diem aja dia. Diem aja gitu, diem aja. Untungnya dia nggak madep ke gue gitu. Cuman stand still di depan pintu itu gitu loh. Lo merem-melek juga masih ada. Bener, gue juga merem-melek masih ada, karena gue berharap ini gue mimpi gitu. Dan gue berusaha untuk baca ayat kursi, terus baca surat-surat lainnya lah gitu ya, sampai gue mau teriak juga nggak bisa beneran. Kayak orang ke rep ya? Iya, rep-repan gitu. Rep-repan itu gitu loh. Dan ini kan berarti bener kayak Cynthia mengalami hal yang sama. Aulia juga begitu. Gitu. Jadi nggak tahu ya, mau itu ada persamaannya gitu. Gue kalau nggak ada duit juga kayak gitu. Terus ditagih, belum ada duit. Konotasinya udah beda ya. Kayak ketakutan orang beda-beda. Tapi gitu. Emang ini ya, kalau kita ngomong sosok-sosok itu kan banyak banget kan. Kalau Mbak Cynthia ketemunya kan Om J ya. Om J. Terus biasanya ada yang ketemu pocong atau apa. Miss P. Ya, terus, iya. Tapi yang paling serem tuh ini, yang bikin ngeri tuh justru ketika mereka nggak cuma diem aja, kayak bener-bener nunjukin kalau gua ada. Iya. Gua ada, lu harus tahu gitu. Iya kayak gitu. Itu bener-bener kayak gua nggak nyerang lu, gua nggak ngapa-ngapain, yang penting gua nunjukin aja gua ada gitu. Betul. Padahal kan sebenarnya mereka nggak bisa maksudnya bener-bener nunjukin tiba-tiba nyerang. Nyerang itu setahu gue sih nggak bisa. Gitu, karena emang ada cerita sebenarnya kita bisa melawan gitu sih sebenarnya gitu ya. Karena kan cerita di beberapa kisah Nabi ya. Asik. Kisah Nabi gitu, beberapa kawan Nabi itu kan ada yang memang langsung dimarahin tuh, diserang tuh. Iya, sampai ada yang ibaratnya kayak berkelahi ya gitu. Cuma emang yang bikin theater of mind gue kena tuh pas udah dia diem nunjukin kalau dia ada, dan dia nggak ngelakuin gerakan apapun. Itu kayak bener-bener stand still, kayak gue ada nih. Justru kalau misalnya dia tiba-tiba nyerang atau gue kan kagetan ya, itu kan gue langsung refleks gue coba atau apa ya. Aspeknya enggak gitu. Karena kan gue gampang kaget ya kalau misalnya ada apa gitu, tangan gue udah kemana-mana tuh, udah kayak nyari pertahanan gitu, apa lu. Justru kalau dia diem tuh gue langsung kayak anjing ngapain nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kayak juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan bener sih efek yang lu dapet ya udah diem, terus mau ngomong nggak bisa. Ketakutan itu antara gimana ya, lu mau teriak nggak bisa gitu. Kecuali kalau dia nunjukin terus tiba-tiba dompet lu diambil, gue marah sih. Marah itu gampang itu. Gue tarik rambutnya tuh, rambutnya panjang gitu ya. Tinggal gocap ya duit gue. Pembagian gitu. Pembagian. Gue marah sih kalau gitu. Makanya. Nah, ini sih Cynthia ya, makanya dia nggak mau cerita karena dia takut ya gitu kan. Makanya kan pas gue bilang kita ada podcast nih gitu kan, orang duto gitu kan, gue udah ini lagi menghindari hal kayak gitu kan. Karena tapi temennya yang agak gitu gotik kan. Biasanya kan gotik identik dengan satanik gitu ya. Tapi kan biasanya itu cuman ya ikut-ikutan aja gitu kan, sok satanik gitu ya, mungkin ya nggak tahu lah. Kalau di Indo mungkin aliran sesat pesugihan kayak gitu. Kalau itu mau lebih itu udah hampir kayak dukun ya. Kalau satanik doang kan mungkin style atau itu kan karena lebih ke dark gitu kan. Justru menurut gua kalau misalnya satanik kan hantunya bule-bule ya. Ya genderunya minder sih kata gua. Nggak juga dong. Iya dong. Genderuwo yang dari beberapa cerita yang kita dapat itu kan Len, sosoknya gede banget Len. Iya. Diinjek pun yang satu lain juga kalah Len. Kalau mau ditandingin. Ya tapi lawannya bule cuy. Kenapa? Ya beda kan, zaman dulu kan penjajah kan nggak peduli ini
setan lokal atau apa, ajar aja gitu. Lu pernah lihat penjajah kesurupan? Jarang ya. Kan makanya. Atau melihat sosok-sosok apa gitu mungkin aja sih. Genderuwo tuh hantu-hantu lokal tuh ya semua sih itu rasisnya ke orang lokal sendiri, ke orang Indo. Iya benar. Adanya di kita doang, itu nggak tahu kenapa gitu. Tiap daerah beda. Iya, lu ngencingin pohon tiba-tiba kesurupan. Nah, itu yang pembabatan liar agak ada kenapa-napa. Oh, mungkin sesajennya lebih gede. Rasisnya ke orang-orang sendiri. Tapi gue penasaran sih dengan sosok yang dari luar ya. Nggak tahu, mungkin kalau dari kalian ada yang punya cerita misalkan lagi di luar negeri gitu ya. Iya. Dan ada cerita bisa apa? Setiap sosok noni itu identik sama apa, tahu nggak? Payung. Oh iya. Karena zaman dulu kan memang mereka membawa payung kan. Noni bawa antara itu payung. Kepanasan atau kehujanan tetap aja bawa payung gitu. Bawa payung. Setiap cerita yang gue denger tuh noni atau apa, atau di podcast lain atau cerita temen ya, itu pasti identik. Noni jalan bawa payung, senyum, udah kayak gitu. Beneran apa ya, levelnya tuh ngerinya beda. Kalau hantu lokal kan stand still, udah diem. Ini nggak, dia jalan bawa payung, kayak nunjukin elegan cuy. Elegan sih, kan? Elegan cuma menyeramkan ya ternyata. Ya kastanya beda cuy. Kastanya gitu. Tapi kan kalau kita bisa terbang. Oh iya sih. Aneh juga sih, aneh terbang bawa payung cuy. Miske terbang loh. Miske terbang. Lu pernah ngeliat gak Miske nyangsang? Belum sih. Jangan, gak usah ya. Biarkan itu kita denger cerita aja nanti. Gitu. Tapi gue ngelihat hantu-hantu yang barat itu ya, kayak Denun atau apa, pakainya kan rapi-rapi cuy. Ya. Hantu kita kenapa gembel-gembel semua? Mungkin fashion belum masuk zaman itu, zaman itu fashion. Gue justru nggak dong, bedanya gini loh, gue tahu kenapa beda, karena gini, setiap dimakamkan kalau di kita mayoritas Islam dan hanya memakai kain kafan. Oh, I see. Kalau di luar mereka pakai baju full. Iya sih, gue nggak pernah lihat pocong pakai jas sih. Gak pernah kan? Iya. Sejak kapan bocah pakai jas? Hantu jeruk purut. Jadi CEO dia. Hantu jeruk purut, hantu Belanda. Masih sama pakai pendeta kan? Iya, masih pakai apa, kayak baju noni. Iya, kayak gitu. Pada saat dia meninggal, pasti kan meninggalnya dikuburkan pakai baju itu. Iya. Dan itu yang menjadi refleksi. Nggak ada pocong tuxedo. Nggak ada. Pakai pita merah gitu kan, lucu gitu, dikuncir merah pakai pita itu enggak kan. Tapi kenapa hantu-hantu lokal kita tuh suka banget sama sajen, sementara gue nggak pernah dengar pesugihan bule gitu. Maksudnya kayak orang kan biasanya nyembah pohon, ada sajen, ada genderuwo atau apa gitu ya. Kenapa kok dia nggak nyembah rumah Belanda atau rumah ya apa kayak Lawang Sewu atau apa gitu yang memang bener-bener Belandanya kuat banget? Kan lebih kayak Belanda cuy, VOC zaman dulu. Nggak tahu juga ya. Kematian dia berdasarkan siapa ya? Harusnya kalau terbunuh karena VOC harusnya balas dendamnya ke VOC. VOC iya. Bukan balasnya ke orang-orang lokal. Bener. Cuma kalau kita nggak tahu juga kenapa sesajen ya gitu. Itu juga kita belum dapat ya. Kisah awal mula kenapa harus dikasih sesajen itu kita nggak tahu lah ya. Kalau di luar, setahu gue memang ada yang pesugihan kayak mereka kan mengorbankan gitu loh, kayak tumbal darah gitu, atau lu harus ngebunuh. Gue seperti itu. Kalau di luar kan lebih pesugihannya tuh benar-benar kayak cult gitu, model sekte gitu kan. Kalau di Indo kan kayaknya terbagi banyak, ada yang contoh tuh kayak yang film Kandang Gubra, terus pesugihan monyet, pesugihan apa gitu. Ya. Mereka jarang yang kita dengar menggunakan orang langsung kan. Iya. Ada yang menggunakan orang biasanya yang dukun-dukun kan, dan akhirnya emang pembunuh berantai. Oh, I see. Jatuhnya dengan dia ingin mendapatkan ilmu kan, katanya harus bunuh itu. Nah kalau di Indo tuh selain hantu-hantu kayak gitu kan gue bilang tuh hantu tuh ada trennya gitu loh sekarang. Kayak lu merasa nggak sih dulu waktu awal 2000-an tuh kayak 90 2000-an lu ngeliat Susana aja tuh serem banget cuy, filmnya yang dia jadi sundel bolong, wah anjir tuh serem banget. Sekarang film sundel bolong tuh udah nggak ada.
Udah nggak ada. Iya, trennya tuh udah hantu-hantunya tuh udah beda-beda gitu. Kayak apa, beneran gara-gara film, terus hantu sekarang, konsepsi orang terkait hantu-hantu sekarang juga udah beda banget gitu. Bener. Udah lebih AI ya. lebih modern gitu hantu. Kalau hantu dulu kayaknya lebih sederhana gitu. Iya. Down to earth gitu. Gue dulu nonton apa, Susana, terus yang kuntilanaknya Julia Estelle, takut beneran itu dulu. Bener. Kalau sekarang gue kayak oke. Kalau Susana pada zaman kecil iya ya, karena kan kita jadi ngebayangin gitu kan, apalagi di rumah kita suasananya mungkin mirip gitu kan, dengan situasi yang di film Susana gitu kan. Cuma pas kesini gitu kan mulai muncul yang Jelangkung 1 sih, itu gue iya, Jelangkung 1. wah gitu, wah ini bener-bener nih. Itu kayak ngerasain banget gitu. Tren pada masanya kan. Tuh. Terus yang baru sih gue bisa bilang film horor revolusioner yang bikin gue cukup merinding tuh yang Joko Anwar, yang Pengabdi Setan. Yang scene waktu apa ibunya nggak ada, terus tiba-tiba ibunya muncul, dia nyetel radio, itu kan theater of mind gue kebentuk tuh ya. Gue ngebayangin kalau misalnya di rumah atau gue lagi di kamar, gue benerin apa, terus gue tidur tiba-tiba ada sesuatu, anjing, gue pasti akan kayak gitu sih. Itu kagetnya. Memang itu bisa terjadi di real life gitu kan. Iya. Hal-hal yang simple tapi terjadi. Betul. Nggak yang lebay gitu kan. Kalau hantu nggak tahu sih ya. Kalau hantu luar kan kayaknya terlalu heboh banget gitu ya. Heboh banget ya. Jump scare gitu. Kalau kita kan emang ya sesuai dengan urban legend kita gitu. Iya. Terus sama biasanya tuh orang-orang kalau ngelihat hantu atau ngelihat sesuatu, ini gue agak males sih. Misalnya gue ngelihat ya sesuatu gitu, terus tiba-tiba dia ngikut ke gue. Kampretnya adalah kayak Cynthia tadi ngikut gitu. Terus kampretnya adalah dia minta diantar pulang. Nebeng dong gitu. Iya, dia kayak, lah kan lu ngikut gue anjir, kok ya lu pulang sendiri gitu, kenapa minta kayak ceritanya Mas Arnel. Minta diantar pulang hantunya. Tapi lu kebayang gak sih, kan ada yang bilang bahwa sosok itu suka dengan aura yang memang kayak misalkan lu lagi depresi, lu lagi apa, gitu loh. Itu yang negatif lah ya. Nah mereka senang itu karena mengambil itu kan sebagai recharge mereka mungkin gitu loh. Nah mungkin itu kenapa ngikut itu sih mungkin. Tapi kenapa harus gua antar pulang juga kan udah ngikut ke gua? Kan lu pernah nganter pulang? Enggak sih. Nggak, maksudnya gua dengar orang-orang misalnya lewat jalan angker atau apa, terus tiba-tiba kesurupan. Oh ini harus diantar pulang, gua kayak yang kayak gitu-gitu. Ini kan konsepnya ngapain gua antar pulang, kan lu yang ngikut gitu. Terus misalnya ya kalau daerahnya deket mah masih ya oke lah gitu. Tapi kalau daerahnya jauh, betul. Gua ke Banten, rumah gua misal di Bandung, ya kan ongkos. Dia nggak ikut nebeng doang, nyusahin. Cuman gua gitu. Iya sih, ada beberapa yang gue dengar emang harus diantar, ada juga memang ya udah diusir aja gitu dari kalau misalnya mereka kerasukan diusir. Nah kenapa harus ada juga yang gini, di suatu daerah itu ada beberapa mungkin udah turun temurun gitu ya, ada sesuatu tuh yang nggak boleh diambil gitu loh, Len. Oh iya. Ya kan, misalkan lu daki gunung atau apa gitu, tiba-tiba lu bawa nih gitu kan. Itu emang orangnya aja yang rese. Betul. Nah, emang orangnya aja tuh. Salah satunya kan mungkin itu kayak sesuatu yang berasal dari alam gitu ya. Dan lu tiba-tiba mencabut atau apa gitu bawa. Nah ternyata ada kejadian lah tuh. Padahal udah diinfoin jangan mengambil atau jangan gitu. Itu kalau dibalikinnya lewat gosen bisa nggak ya? Mungkin menolak. Gosennya kejauhan nih gitu. Jauh banget. Atau motor saya bukan motor trail. Selalu ngambil Edelweiss di gunung mana gitu, terus tiba-tiba harus antar ulang. Ya diantar udah PR ya. Lu gosen deh, ekspres juga nggak apa-apa deh gitu ya. Gue bayar deh daripada gue harus ini pulang lagi kayak gitu. Bener. Wah, kalau gue mengalami kayak Cynthia sih emang shock juga sih. Mungkin itu yang dialamin kayak kakak ipar gue juga ya, shock gitu kali ya. Makanya dia nggak mau cerita sih, nggak mau di sini gitu, nggak mau. Iya, gue kalau misalnya ada di posisi itu pasti sama. Gue kaget juga, terus akan shock.
Tapi mungkin yang kedua yang gue lakukan adalah gue lemparin barang kayak gitu. Kalau ada barang. Kalau nggak ada, lempar diri lu smackdown. Kayaknya. Karena apa ya? Gue tuh rada kesel misalnya. Contoh kayak gue pindah tempat tinggal, let's say pindah kos gitu. Ternyata kos gue horor atau apa, terus gue terpaksa pindah, itu kan effort gue keluar duit lagi, bener. harus ini lagi. Iya, karena kalau misalnya lu mau tinggal ya udah lu stay, cuman lu nggak usah ganggu juga. Iya, masing-masing kayak jaga jarak lah gitu. Aja udah masing-masing, gue nggak peduli lo ngapain. Iya. Yang penting gue pulang istirahat, udah. Karena nggak adil ya, mereka bisa melihat kita, tapi kita kadang nggak bisa ngeliat dia kan gitu. Iya. Dan mereka merasa terganggu, padahal kita juga nggak pengen ganggu sebenarnya, emang karena kebutuhan kita gitu kan untuk tinggal di situ gitu kan. Sama ini juga kadang gue pernah beberapa kali, misalnya gue di kosan tuh beberapa kali nemu kosan, ternyata di sini ada gitu, tapi ya udah gue masing-masing aja gitu. Terus di kerjaan juga pernah kan, di kantor-kantor lama gue tuh misalnya ada sesuatu gitu, kalau misalnya ini udah pulang gitu. Tapi yang males adalah ketika gue lagi fokusin diri gue minding my business sendiri gitu ya, atau ngapain aja fokus gitu, diganggu, itu gue kesel sih. Iya. Karena lu pengen fokus kan. Iya, padahal gue nggak ganggu mereka, tiba-tiba mereka ganggu, itu kayak bro, come on bro, gue bayar di sini. Iya, bener. Kayak gitu. Itu sih yang kadang ya, cobalah gitu untuk sosok-sosok di luar sana, tolong jangan ganggu kita pada saat kita konsentrasi kerjaan gitu ya. Iya, sama ini pas ada suara, itu suara gue paling malas kalau denger suara gitu. Suara apa nih? Kayak yang ketikan? Apapun. Misal gue lagi diem gitu, tiba-tiba gue denger suara orang ketawa, atau gue denger suara kayak cewek kayak gitu. Misalnya tiba-tiba terdengar di kuping, padahal nggak siapa-siapa gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Itu gue males. Kenapa? Karena gue nggak tahu sosoknya, gue nggak tahu. Jadi lu bertanya-tanya siapa? Iya, gue kayak jadi kesel sendiri kan. Sih. Jadi ya udahlah. Gak apa-apa, mungkin suatu saat lo bisa melihat lah biar lo tahu soal itu gitu kan. Gimana? Tapi kalaupun melihat gue juga kayak, kayaknya bener sih, energi bakal langsung kekuras kan. Orang dengerin mereka aja, terus ngerasain, misalnya gue masuk ke suatu wilayah, terus gue ngerasain tempat itu nggak enak tuh, energi gue udah kayak kekuras ya. Iya, jadi lebih kemales ya, males ngapa-ngapain kayak gitu. Cuma kalau yang sampai denger suara atau itu gue belum pernah. Tapi ada beberapa orang tuh yang gue denger ceritanya sampai kayak ngajak bunuh diri atau apa, itu menurut gue, selain lu harus ke psikolog ya. Iya, itu bisikan. Bener sih, maksud gue kan dari zaman, ya balik lagi ya, zaman Nabi, setahu gue ya, dari cerita-cerita itu kan adanya bisikan setan kan, untuk lo tidak mematuhi gitu lah. Dan itu memang benar sih gitu ya. Kayaknya sih, apalagi itu memungkinkan banget untuk orang-orang yang depresinya udah tingkat tinggi sih lah, kalau menurut gue. Iya, itu harus dibawa ke psikolog sih. Salah satunya emang mereka harus diajak untuk psikolog, dan harus ada komunikasi, diajak komunikasi, lu dengerin curhatnya gitu. Karena nggak, kalau kayak gitu bakal kemana-mana gitu. Mereka berpikirnya udah macam-macam. Ya, sampai gue mikir kayak, mungkin beberapa orang yang pernah gue temuin, kayaknya dia bukan indigo deh. Kayaknya dia emang butuh ini deh, ke psikolog deh. Soalnya kadang cerita yang disampaikan kayak nggak masuk akal gitu. Tapi ada beberapa temen juga yang menurut gue kayak ini nih, gue nggak tahu, kayak misalnya dia belum pernah ke rumah gue, tapi dia tahu lokasi-lokasi tertentu di rumah gue. Nah, hal-hal yang kayak gitu gue masih kayak, oke, gue masih dengerin. Tapi kalau yang kayak ada sesuatu, ada ini gerak, gue kayak, kayaknya belum masuk tuh di kepala gue kayak gitu. Karena itu bisa aja cuman hasil pemikiran dia sendiri. Dan itu biasanya yang schizophrenia sih. Itu udah akut gitu. Itu mulai karena dia mulai membuat satu sosok gitu sih. Oh, sama ini bro, biasanya halusinasi ya. Halusinasi. Ini cerita dari nyokap gue kan. Jadi waktu itu nyokap gue lagi sama adiknya lagi ke rumah saudara yang lain, terus tiba-tiba tuh ada satu orang
mungkin bisa dibilang dukun lah atau orang pinter lah di desa itu kan. Dia cerita ke om gua soal kakek nenek gua tuh kayak gimana, terus dia bilang kakek nenek gua waktu itu ada di situ. Nyokap gua tuh justru waktu dengerin itu kesel karena anjir lu kayak ngehina bokap gua kayak gitu. Terus waktu si dukun itu bilang ini dia mau masuk itu malah dibentak sama nyokap gua karena waktu itu nyokap gua mikirnya semua yang meninggal ya udah. Dan gue kalaupun ada di posisi itu sama, gue juga akan kesel sama tuh orang yang aku ngaku ini mau masuk nih ke badan, gue kan apaan sih gitu kan, banyak tuh. Benar, gue sih percayanya dengan pada saat lu sudah meninggal dunia itu memang kita sudah tidak ada gitu sih, karena ruh kita sudah yang maha kuasa. Yang muncul ini adalah itu penjelmaan dari jin. Nah, itu gitu kan sebenarnya. Atau korin kita yang pernah dengar ya, juga korin itu. Tapi itu pun juga nggak lama korin itu gitu sih. Dan biasanya jin yang menyerupai. Jadi makanya kalau ada orang pinter atau dukun atau apapun yang bilang ini bokap lu atau orang terdekat lu mau masuk ke badan, bro, come on lah, ayolah gitu. Jangan terlalu ini lah. Apalagi kalau misalkan udah bisa sampai ke bulan gitu. Itu yang lain. Itu yang lain ya. Kita nggak tahu lah, mungkin dia punya kelebihan lah itu. Kita masih UMKM. Agak berat. Bener. Iya, tapi buat teman-teman kalau lu punya cerita atau apapun yang menurut lu menarik terus nggak bisa hadir di studio, boleh kirim ke kita ya. Kirim aja email sini, nanti emailin aja. Baik VN ataupun lewat tulisan itu nggak apa-apa. Kita open untuk segala macam cerita dan segala macam donasi. Oke, jangan lupa untuk selalu tonton kita ya, tungguin di setiap hari Kamis. Biasanya kita tayang setiap hari Kamis kok gitu ya. Malam Jumat pas lah waktunya ya gitu, berhoror-hororia bersama mencekam. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan transfer. Oke, see you. Bye.